wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kembali kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang beruntung. Dengan izin pertolongan Allah kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Terlebih di subuh ini kita bisa melaksanakan satu kewajiban salat subuh dengan berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menerima segala amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat-salawat yang kita baca, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaat beliau kepada kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-20. Artinya kita menghadapi bagian akhir daripada Ramadan tahun ini, yaitu fase yang ketiga. Tepatnya malam hari ini, malam ke-21, yang mana di antara kemuliaan bulan Ramadan disebabkan salah satunya adalah karena ada di dalam bulan Ramadan ini malam yang sangat istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mayoritas ulama sepakat malam tersebut kemungkinan besar berada di paruh terakhir ini, yang kita kenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Mayoritas ulama menyebutkan kemungkinan besar malam tersebut adalah malam ke-27. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di malam-malam yang lain. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan malam Qadar itu tidak menutup kemungkinan terjadi di malam pertama. Makanya kalau kita lihat banyak pendapat-pendapat ulama itu berbeda-beda. Yang pastinya malam Qadar atau Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Ta'ala selama Ramadan, dengan tujuan agar kita sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala giat untuk mendapatkan malam tersebut. Dan yang kedua, tentunya kenapa kemungkinan besar malam tersebut berada di malam-malam terakhir? Ini artinya supaya menghendaki kita sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala di malam-malam akhir ini lebih giat lagi. Cuma realitanya bakandur sedikit, tarawihnya bermaju, salatnya namanya lawatnya pina uyuh juga sudah, imamnya pina begalai gitu. Kalau sadar bakandur pinanya
Padahal malam-malam akhir ini kalau ibarat pertandingan ini sudah final nih. Penentuan siapa yang menang. Kalau bahasa kita Banjar itu banyaknya 20 hari memang rapai, pengerikungan. Malam pertama hibah masjid penuh, sampai ke terasnya. Bingung panitia. Tahun depan kita aja meluaskan masjid aja. Melihat jamaah banyak banget. Malam ke-19 pas hujan terima aja. Sidin namanya lawat, sidin nang imam. Talior sidin. Nah, malam-malam terakhir oleh baginda Rasulullah SAW, bahkan beliau membangunkan anggota keluarganya untuk melaksanakan satu ibadah yang mana dengan harapan menemukan malam qadar tersebut yang di dalam Al-Quran dijelaskan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ustaz pernah menghitung lah 1000 bulan itu berapa? Ada pernah menghitung lah. Di dalam Al-Quran disebutkan lebih baik ketika malam tersebut beramal, lebih baik pahalanya di sisi Allah Ta'ala daripada 1000 bulan. Kenapa Allah Ta'ala tidak menyebutkan 1000 tahun ataupun misalkan 100 tahun, tapi bulan disebutkan? Pernah ketemu jawabannya Rasul? Ada pernah ketemu. Kenapa jadi bulan yang disebut? Sama ada pernah juga teman. Cuma ada satu riwayat, satu ketika Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Jibril bercerita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang hamba Allah yang hidup di zaman dahulu di kaum Bani Israel. Israel itu di mana? Palestina. Sampai sekarang masih Israel kok. Di Bani Israel paling banyak diutus nabi. Karena orang Israel ini minta maaf, kalau bahasa Banjar itu ngocel orangnya. Apa ngocel bahasa Indonesia? Nyindir. Bahkan sampai dalam tafsir jalan lain, kalau ada khilaf ingatan mulut, satu hari ini puluhan nabi bisa dibunuh. Saking mereka tidak senangnya kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Jadi niat menorangnya alih tagur. Namun kita paling menghadapi 1-2 kekanakan dia yang orang tarawihan, lemari Quran rabat itu kita sakit benar hati ini. Jadi Israel dia benar luar biasa. Maka ketika itu ada seorang hamba Allah Ta'ala yang bernama Sam'un, yang mana beliau ini senantiasa perang, membela agama, membunuh orang-orang kafir dengan satu senjata yang cuma terbikin daripada tulang rahang unta. Senjatanya itu aja. Tapi bila sidin ikut perang, pasti mati musuh. Berapa musuh yang sudah mati? Kadang kamu hitung lagi. Pokoknya bila sidin ikut perang, bila beliau ini ikut perang, pasti menang. Pasti menang. Dengan modal senjata cuma bermodal tulang rahang unta. Karena bisa senjata yang lain. Maka dengan hal yang demikian, bertambah-tambahlah kebencian orang kafir kepada si Sam'un tersebut. Lalu pada suatu ketika mereka punya ide supaya Sam'un ini bisa dibunuh. Lalu didatangilah istri daripada Sam'un yang merupakan juga seorang kafir, ditawari harta dengan jumlah yang banyak, dengan catatan ikam harus membunuh laki ikam. Kalau membunuh Sam'unnya ada kawan, bininya yang didatangi.
Ujar yang bini, kata awak membunuh laki kau itu jaga benar sudah. Pokoknya tahan digantal, tahan ditimpas, tapi kada tahan puasa. Tahan aja digantal lah, tapi kada tahan puasa ujar. Bertato-tato awak tapi kada tahan puasa. Kada bisa membunuh laki kau itu. Gagah benar orangnya, di medan perang aja pasti menang. Jadi ujar-ujar orang kafir, kami kasih tali aja nah, tali. Ini kada tali rapia malah. Tali bujur-bujur tali ini. Kena bila lagi sampian tidur, burik ikat, tangannya ikat, kakinya ikat. Kena kami yang membunuhnya. Sampian sebagai seorang istri cuma tugasnya ikat saja. Bila berhasil misi kita ini, sampian akan kami beri harta yang sangat banyak. Nangaran bibini yang menangan harta. Tidak tahu kira-kira itu apa bibininya? Tak tahu ya. Ada video namanya tuh milih laki kan milih kan itu kan milih laki ya sama aja kan kada boleh laki ngalih kan kalau dengan cari duit. Lalu malam diikat oleh enam bini tadi dengan tali yang diberi oleh orang-orang kafir tadi, diikat tangan, diikat tali. Begitu subuhnya bangun si Samon melihat tangan kaki baikat, siapa yang ikat aku? Dia enam bini aku nama Tespian, awak ada melapasakan ikatan ini. Begitu bergerak si Samon, kalau bahasa Banjarnya mau lihat agatan talinya. Ada sudah artinya ada sembarang ikat, memang betul-betul ikat sudah tangan kakinya. Ternyata ketika menggerakkan tubuhnya, lepaslah ikatan-ikatan tersebut. Lalu orang kafir itu berpikir lagi, amun cuma sekadar tali bisa dilepasnya, coba kita pakai rantai. Dikasih rantai istrinya lagi, malam besok diikat lagi dengan rantai kaki tangannya. Begitu bangun Samson melihat lagi diikat, ujar Samson, siapa yang ikat aku? Ujar membini aku. Apa nama tes ilmu pian sampai sejauh mana kekuatan pian? Begitu melihat lagi, agatan rantai tadi. Pokoknya kada kawas sudah dibunuh. Ujar Samson, dengan apapun, kalau engkau hendak membunuh aku, membinasakan aku, kada kawas. Karena kelamahanku ada di rambut. Kisah akhirnya lagi. Jadi menurut riwayat Samson ini rambutnya panjang. Jadi dia Samson, kelemahan aku ini cuma ada di rambut. Lalu malam berikutnya setelah mendengar cerita yang demikian, ketika Samson tertidur, ketika tidur malam oleh si istri, rambutnya itu dipotong sebanyak 8 helai menurut satu riwayat. Lalu diikatkan di tangan 4, di kaki 4. Begitu bangun Samson melihat terikat dengan rambutnya, ditanya lagi siapa yang ikat? Aku, nama tes ilmuwan kayak apa? Bisa kada melepaskan? Ternyata begitu bergerak dengan sangat kuatnya kada bisa lepas. Dipadahkan sudah punya kekuatan seorang di situ. Nah akhirnya kada bisa lepas. Maka dipanggillah oleh istrinya Samson orang-orang kafir yang hendak membunuh tadi, dibawalah diangkutlah ke sebuah tempat yang disediakan memang untuk membunuh orang-orang yang tidak mereka senangi. Ada satu rumah tempat. Di sana ada tiang yang sangat besar, kemudian Samson diikat di sana, dipotong telinganya, dipotong hidungnya, dipotong bibirnya dan seterusnya. Apa bahasa kita sekarang? Dimutilasi. Karena orang kafir ini sangat benci dengan Samson. Bila berkelahi mana terus banyak orang kafir yang mati sudah. Lalu ketika itu si Samson ini seolah-olahnya ada mendengar suara, ikam meminta tolong. Apa permintaan engkau? Dalam satu ayat disebutkan ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Lalu dia Samson, ulun hendak minta supaya ulun kuat awam malah pasangan ini dan orang-orang yang di sini binasa sebenarnya. Lalu apa yang terjadi? Bergoyanglah tempat tersebut sehingga runtuh dan semua tertimbun binasa di tempat itu. Dan yang kedua, dengan izin Allah Ta'ala kembalilah bagian-bagian tubuh yang sudah dipotong itu seperti sedia kala, dan selamatlah Samson daripada bahaya yang sudah direncanakan oleh orang-orang kafir tersebut. Dan pada akhirnya Samson bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beribadah di malam hari dan siang hari puasa. Menurut riwayat itu selama 1000 bulan, diperhitungkan kurang lebih 84 tahun sekian bulan lah. Itu satu riwayat, wallahu alam kurang lebihnya angka itulah. Nah,
Lalu ketika mendengar cerita yang demikian, sahabat-sahabat Rasulullah yang mendengar cerita Rasulullah ini menangis. Ya Rasulullah, kira-kira kita sebagai umat sampeyan nih kawalah mendapatkan pahala seperti sampun, dan kira-kira pahala sampun itu berapa kira-kira? Ujar Rasulullah, kada tahu apa pahalanya berapa, dan kada tahu kita kawal kada dapat pahalanya kayak itu juga. Lalu turunlah ayat yang apa, ayat inna anzalna tadi. Nah, bahwasanya inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahrin. Tak baik Pak memang itu tadi. Lapah bakalahi. Nah, ternyata umat baginda Rasulullah ketika di malam qadar atau lailatul qadar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kata ulama cuma 2 rakaat salat. Cuma yang dimaksud beribadah di sini apakah termasuk salat tarawih? Kira-kira masuk pada Ustaz? Masuk aja kalau. Jadi jangan kecewa ya. Jangan kecewa, apakah ada pernah bertamuan Lailatul Qadar? Nah, itu nanti orang-orang istimewa yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, malaikat turun ke bumi. Di malam Lailatul Qadar, malaikat yang turun ke bumi itu sangat banyak, luar biasa. Makanya disebut Al-Qadar, artinya ada yang menafsirkan Al-Daik. Daik itu sesak. Artinya apa? Bumi ini sangat sesak oleh para malaikat yang turun ke bumi. Banyak benar malaikat, bahkan ada ulama mengatakan jumlah malaikat yang turun di malam qadar itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di dunia. Artinya nisbahnya sangat, kata Allah hitung lagi, kebanyakan malaikat yang turun pada malam qadar tersebut. Kenapa para malaikat itu turun di malam qadar? Maka dijelaskan oleh para ulama, karena Allah Ta'ala hendak membuktikan lawan para malaikat bahwasanya manusia itu orang-orang yang senang beribadah, menangkal protesnya para malaikat ketika Allah Ta'ala hendak menjadikan manusia. Ujar malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dimak. Gitu kan ayatnya. Ujar malaikat, ujar Allah Ta'ala ketika hendak maulah manusia, ujar malaikat, kadalah mereka itu nanti di dunia bermusuh-musuhan, bertumpah-tumpahan darah. Ujar Allah Ta'ala, aku lebih mengetahui daripada kalian. Lalu ketika manusia beribadah di muka bumi ini, Allah Ta'ala senang. Senangnya Allah Ta'ala disuruh malaikat, lihat, nah hamba-hambaku, lebih-lebih di malam qadar tadi. Allah Ta'ala senangnya luar biasa orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Lalu Allah Ta'ala suruh malaikat membuktikan, turun di muka bumi, lihat siapa saya pernah beribadah. Oh, ternyata banyak yang beribadah. Ada nama hidupakan malam 21 sampai 30. Ada orang dapat apa share dari kawan itu di Sabilan tadi di Banjar itu malam 21 sampai malam 30 itu memang diadakan acara menghidupkan malam. Kalau kita mungkin ya individu aja mungkin salah, ya terserah aja. Kalau mau bertikap di masjid silakan, masjidnya ada pernah dikunci. Artinya di malam itu memperbanyak ibadah ketaatan kepada Allah, misalkan baca Al-Quran, semisal i'tikaf tadi, semisal sholat-sholat yang lainnya, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala senang melihat yang demikian, maka dicucurilah dengan cucuran rahmat, dipanggil para malaikat, lihat kamu minum hamba-hamba aku kayak apa malam ini. Dilihat oleh malaikat, oh memang sekalinya rajin banget sembahyang, rajin banget, mulai maghrib sampai ke subuh kada beli ke rumah, mulai subuh sampai ke maghrib kada beli ke rumah juga, sekalinya dikunci nanti di rumahnya, kada kawan punik berdiam di masjid lagi. Apa kata berduit yang nabi ini kayak mengulas apa mengulas sahur, malah di masjid dia berdiam. Ya ada orang prinsip nak itu dia, tapi kada salah dia prinsip. 11 bulan begawi ya, masa sebulan kada bisa khusus akhirat, bagus saja namanya itulah. Tapi lihati dulu, nang sebulan ini makan gak ada anak bini di rumah. Amun 11 bulan tadi gak mencukupi, mau kan mau bagawi pulang. Nah, karena bagawi pada hakikatnya jadi ibadah juga dengan tujuan nambahin juga daripada bini kasihan bulan puasa, bersahur kata kayak orang, berbuka kata kayak orang juga.
Nah, jadi di malam Qadar itu para malaikat turun ke bumi dengan jumlah yang sangat banyak, menyaksikan orang-orang yang beribadah di malam Qadar tersebut, sehingga ketika mereka nampak melihat manusia beribadah di malam itu, mereka pun berdoa kepada Allah agar orang-orang tersebut, hamba-hamba tersebut diampuni segala dosanya. Ini malaikat yang berdoa. Nah, bahkan di malam tersebut malaikat Jibril dikhususkan, diberi Allah Ta'ala mempunyai tugas khusus membagi-bagi rahmat, dibagi rahmat lewat orang-orang yang ahli ibadah di malam Qadar tersebut. Lalu jawab malaikat Jibril, ya Allah, sudah ulun bagi seberataan, adakah perlu lagi yang diberi rahmat malam ini? Ujar Allah Ta'ala, masih ada. Siapa? Orang-orang yang lahir, bayi-bayi yang lahir di malam Qadar diberi rahmat juga. Bahkan bukan hanya bayi daripada orang muslim, bayi daripada orang-orang kafir pun diberi rahmat malam itu. Sehingga kata ulama, ketika bayi yang bukan orang Islam lahir pada malam itu mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala malam Qadar tersebut, ada kemungkinan satu saat dia akan menjadi orang muslim. Ada kemungkinan satu saat dia akan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena di malam Qadar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita melihat redaksi perkataan yang demikian ini, mungkin boleh jadi orang-orang yang bahasa kita maaf ya, boleh jadi dia ketika lahirnya mungkin malam Qadar sehingga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu. Jadi dibagi rahmat itu sebanyak-banyaknya malam Qadar itu. Nah, yang jadi masalah kita mengaku orang Islam tapi malam itu guring ya. Menurut Allah tidak ada rahmat tapi diinjak oleh malaikat. Kita jajak malaikat. Nah, kalau di kampung ingat benar bila malam 21 itu karena masih belum ada punya lampu listrik, orang kampung bikin lampu dari minyak tanah di depan pintu. Katanya supaya malaikat melihat. Nah, masuk supaya kada gelap. Bukan masalah malaikat kada melihat kadanya, kita ianya beramal. Nah, beramal di malam itu maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di satu hadis menyebutkan walaupun salat 2 rakaat sudah termasuk menghidupkan malam Qadar itu, namun yang lebih beruntung lagi orang yang bisa melihat deretan malaikat turun malam itu. Tapi ada kata ulama, tandanya orang itu nanti malaikat itu ketika turun ke rumah-rumah orang Islam ini yang beramal malam itu bersalaman dengan kita. Cuma kita ada merasa dan kita ada melihat, jadi kita tahu ada yang dicium di dahi, ada yang disalami. Cuma ujar ulama hendak tahu kadar rasanya bila malam itu ketika kita beramal di malam Qadar itu hati kita ini rasa lembut, ada satu kebahagiaan di hati ini nyaman benar. Itu boleh jadi ada kemungkinan yang dapat salam malaikat dan cium dicium di dahi. Ujar ulama ada kemungkinan walaupun kadang melihat malaikat mencium atau bersalaman dengan kita, cuma hati rasa damai malam itu. Ada kemungkinan kok. Bilanya masih jadi gelisah, kayak apa ada gelisah, utang banyak benar ini. Beramal kada kosong lagi ini. Nah, buanglah dunia untuk sementara, jangan tapi ingat. Dunia itu boleh dimiliki, jangan dicintai, itu aja. Kuncinya itu aja. Silahkan miliki dunia, jangan dicintai. Karena ketika mencintai dunia, kada bisa lagi mencintai yang lain, lebih-lebih Allah Ta'ala. Tapi kalau dimiliki kan apa-apa. Tapi berat banget. Jadi sekadar memiliki aja, jangan dicintai. Bila hilang aja sudah, berarti memang janjinya kayak itu. Nah, orang-orang tasawuf lain lagi, dunia itu cuma sampai di tangan, kada sampai ke hati. Bila masuk ke hati, kada kawal lagi masuk yang lain. Buktinya bilanya masuk ke hati itu berarti mencintai, buktinya cinta, bila hilang sakit hati. Nah, ulama, orang-orang tasawuf, dunia itu sampai di tangan, biar itu dapat diberikan lagi lawan lain, jangan sakit hati. Atau diambil oleh Allah atau hilang dan sebagainya, akan sakit hati karena ada masuk sampai ke hati. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi malam-malam terakhir ini hendaklah kita pacu semangat kita tingkatkan ibadah kita. Nah, belum selesai membaca Qur'annya, ayo ujar kita berhimmatlah. Dicangkali lagi sedikit, paling kada khatam sekali barang. Kalau Imam Syafi'i kalau salah bulan puasa ini barang 60 kali.
60 kali Imam Syafi'i. Nah, bagaimana yang kita mengaku bermadzhab Syafi'i? Jangan 60 kali, 6 juz saja belum ya. Kayak apa jawabnya? 60 itu berarti sehari berapa standarnya? 2 kali khatam. Tapi orang hafal Quran, tinggal duduk baca aja lagi. Ini kada hafal, mencari Qurannya kada dapat, di mana? Mencari Quran aja kada dapat. terlalu benar menyimpannya di mana sampai ketika menaruh Qurannya. Orang Islam jangan sampai nanti itu. Quran aja ada basic, naudzubillah. Ulun pernah bertasmiyah, sedikit kisah nih. Orang Islam bertasmiyah, ayo aja ulun. Nama ngajinya siapa? Kada aja, pian aja langsung. Ayo aja ulun. Cuma ulun tidak hafal ulun ayatnya. Ulun pinjam Quran. Kami kan ada bisi Qurannya. Orang Islam kada bisa Quran bayangkan. Ulun cari akan, ulun tidak hafal ayat apa? Setengah jam ada mencari pian ke mana? Allah tahu juga. Dapat Qurannya. Ulun amun bertasmiyah, Qurannya sudah ada. Bayinya mana? Anu Ustaz aja bayinya masih di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Nah ditasmiahi siapa? Orang Islam sampai namanya tasmiyah aja kan ngerti ya Pak. Sudah ada bayi Al-Quran, tasmiyah aja kan ngerti. Nah ngerambah tasmiyah itu pemberian nama ada bayinya di rumah sakit. Itu belum terjadi lawan ulun seorang. Di mana kejadiannya masih di Palangka. Maksudnya jangan sampai orang Islam sampai nang itu aja kan mengerti ya Pak. Sudah ada basic Al-Quran, tasmiyah aja kada tahu. Nah sayang. Jangan sampai terjadi yang demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian kira-kira yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Ala kulli hal, ulun mengajak lampian beratan saja di malam-malam terakhir ini sama-sama kita tingkatkan semangat kita untuk menghidupkan malam-malam daripada bulan Ramadan ini dengan harapan mudah-mudahan kita kena atau mendapatkan malam qadar tadi yang disebutkan di dalam Quran, khairun min alfi syahrin. Terbaik, lebih baik. Khairun itu kan sigat mubalaghah ya. Sigat mubalaghah lebih baik daripada 1000 bulan. Pokoknya si Sam'un tadi beramal 1000 bulan siang puasa, malam beribadah siang puasa. Bayangkan kan 1000 bulan sini puasa aja. Kita sebulan aja lucut sudah puasa. Anda pernah hari raya? Hanya hari pertama sudah menghitung hari raya. Nah kayak apa? Tapi bergaya aja bang kira-kira amun berbujuran kan bahaya itu ya Allah. Itu orang-orang Allah Ta'ala. Itu mau bergaya aja. 29 lagi di hari raya, hanya sehari baru lagi nih. Hari pertama aja pacak sudah mikir hari raya. Nah ternyata beramal di malam qadar tadi lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan oleh Syam'un di zaman dahulu. Nah harapan kita mudah-mudahan kita ini aja gitu loh, paling kada biar jangan tarawih aja setelah mempian tarawih aja sampai selesai malam ke-30, apalagi penyelawatannya ada beberapa paraya ya lo kailah ya tidak kailah ini khusus menyelawat pokoknya pian dapat kadar sudah ada bisa lagi. Nah, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, diluaskan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita sesuai dengan hadis baginda Rasulullah nanti ketika lebaran kayak waladat ummu, seperti bayi yang lahir kada berisi busa lagi. Dengan catatan bukan sampai di situ, kalau sudah kada berisi busa jangan berulah busa lagi. Itu aja. Kadang-kadang kita nih merasakan berusaha lagi lalu berhemat berulah busa bukan, karena musuh kita senantiasa berupaya kayak apa? Ketika kita sudah bersih diulahnya ulang supaya kotor. Itulah setan dan para pengikutnya. Demikian sekali lagi mudah-mudahan panjang umur sehat badan, mendapat kebahagiaan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berisi anak cucu yang saleh-saleh taat kepada Allah, diberi kekuatan iman di dalam kehidupan, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan beriman senantiasa sampai akhir hayat kita husnul khatimah dan berkumpul di dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian salah khilaf, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim habibullah, taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.